Yang kedua, tempat-tempat yang dimakruhkan untuk sholat. Yang ketiga, sesuatu yang tidak dimakruhkan di dalam sholat untuk dilakukan. Dan yang terakhir, hal-hal yang diharamkan di dalam sholat itu sendiri. Namun bapak-bapak dan jamaah sekalian, pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan makruh, ya. Apa yang dimaksud dengan makruh? Makruh itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa kita makruhun, kariha artinya benci. Makruh yang dibenci, yang tidak disukai. Itu makna makruh secara bahasa. Para ulama usul fikih menerjemahkan atau memaknakan makruh itu adalah dengan tuntutan untuk ditinggalkan, dengan tuntutan yang tidak pasti. Jadi sebenarnya perkara makruh itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah untuk meninggalkannya itu tuntutannya tidak pasti, tidak kuat. Dan karena itu para ulama mengatakan kalau perbuatan makruh itu kita lakukan, maka kita tidak mendapatkan dosa. Namun kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Itu makna makruh. Jadi makruh sebenarnya ada anjuran, ada perintah, ada tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Cuma tuntutannya tidak bersifat pasti, berbeda dengan haram. Kalau haram, tuntutan untuk meninggalkannya bersifat pasti. Dan karena itu kalau kita melakukan perbuatan yang haram, kita berdosa. Berbeda dengan makruh. Kita lakukan perbuatan yang makruh, kita tidak berdosa. Kenapa? Karena tuntutan untuk meninggalkannya itu tidak bersifat pasti. Namun bapak-bapak dan jamaah sekalian, dalam rumusan mazhab Hanafi, makruh ini terbagi ke dalam dua bagian. Terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah makruh tahrim. Yang kedua makruh tanzih namanya, ya. Di sini yang pertama namanya makruh tanzih, yang kedua makruh tahrim, ya, makruh tahrim. Pengertian makruh tanzih ini sama dengan pengertian makruh yang dirumuskan oleh jumhur ulama selain mazhab Hanafi, yaitu perbuatan yang mesti ditinggalkan, tapi tuntutan untuk meninggalkannya tidak bersifat pasti. Dan karena itu kalau kita lakukan, kita tidak berdosa. Namun kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Tapi berbeda dengan makruh tahrim. Makruh tahrim ini sebenarnya sama pengertiannya dengan haram dalam pengertian jumhur ulama, ya. Hampir sama pengertiannya dengan haram dalam pengertian jumhur ulama, ya. Yaitu makruh tahrim ini bapak-bapak dan jamaah sekalian, kalau kita lakukan kita mendapatkan dosa. Jadi makruh tahrim dalam pengertian mazhab Hanafi itu kalau perbuatan itu kita lakukan, kita mendapatkan dosa.
Berarti sama seperti pengertian haram. Ya, sama dengan pengertian haram. Lantas apa perbedaannya antara makruh tahrim dengan haram dalam mazhab Hanafi? Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu makruh ini ada dua, ada yang namanya tanzih, ada yang namanya tahrim. Nah, tahrim ini hampir sama pengertiannya dengan haram. Kalau haram itu dalilnya bersifat jelas tegas. Jadi kalau haram dalilnya jelas dan tegas. Jelas dan tegas, misalnya tentang keharaman babi. Keharaman babi itu dalilnya jelas dan kata-katanya juga jelas dan tegas. Ya. Wa hurrimat alaikumul maitah wad dam wa lahmul khinzir. Itu jelas keharaman riba. Ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Itu pengertian haram dalam pengertian mazhab Hanafi. Kalau makruh tahrim ini, bapak-bapak, makruh tahrim ini dalilnya zonni. Artinya dalilnya itu tidak terlalu tegas, tidak terlalu jelas. Masih berupa dugaan. Kira-kira begitu makna zonni itu. Misalnya berupa dalil yang sifatnya kias. Ya. Nah, karena itu dalam mazhab Hanafi, kalau kita mengingkari kalau kita mengingkari haram, maka kita kafir. Misalnya kita ditanya, hukum babi haram atau halal? Haram, halal, mubah, boleh dimakan, yakin. Maka orang itu berarti kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari dalil yang sifatnya qat'i, dalil yang sifatnya jelas, dalil yang sifatnya tegas. Tapi kalau ada orang yang mengingkari makruh tahrim, dia tidak kafir. Kenapa? Karena dalil dari makruh tahrim ini cuma zonni, cuma sifatnya tidak tegas. Contoh, ada orang yang tidak meyakini rokok itu haram, dia tidak langsung dikatakan kafir. Karena kalau kita kategorikan keharaman rokok dalam mazhab Hanafi, maka dia tidak termasuk dalam pengertian haram, masuk dalam pengertian makruh tahrim. Kalau kita ingin merobohkan ke sana, kira-kira seperti itu perbedaan antara haram dengan makruh tahrim. Intinya makruh tahrim dan haram itu sama akibatnya, dilakukan mendapatkan dosa. Cuma konsekuensinya berbeda. Kalau kita mengingkari perkara-perkara yang haram, kita kafir. Tapi kalau kita mengingkari perkara-perkara yang sifatnya makruh tahrim, kita tidak kafir. Kita hanya dianggap berdosa. Tapi kita tidak jatuh kepada perbuatan kafir. Ya, itu perbedaan antara makruh tahrim dengan haram dalam pandangan mazhab Hanafi. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Jadi pelaku perbuatan haram dan makruh tahrim
tahrim sama-sama berdosa. Hanya saja makruh tahrim ditetapkan oleh dalil zanni, sedangkan haram ditetapkan oleh dalil qat'i. Karena itu mereka yang mengingkari perkara yang haram jatuh kepada kekafiran, sedangkan yang mengingkari perkara yang makruh tahrim tidak sampai kafir. Karena dalilnya yang berbeda kualitasnya, ya. Yang satu qat'i, yang satu zanni. Qat'i itu Pak maksudnya jelas, tegas, tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Haram babi itu jelas kan? Haram. Kalau yang zanni itu multitafsir, ada keragaman pendapat. Kalau yang pertama tadi kan ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab tentang hukum pengulangan surah dalam 2 rakaat. Mazhab Hanafi mengatakan makruh, mazhab Hambali tidak. Tetapi untuk persoalan membaca surah tidak sesuai dengan urutan-urutan mushaf, semua ulama-ulama imam 4 mazhab sepakat muttafaq alaih itu makruh. Misalnya contohnya pada rakaat yang pertama dia baca Al-Ikhlas, kemudian pada rakaat yang kedua dia baca surah Al-Lahab atau Al-Kafirun. Nah, ini tidak sesuai dengan urutan mushaf. Seharusnya rakaat yang pertama dia membaca Al-Lahab atau Al-Kafirun, baru setelah itu dia membaca rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang membaca secara terbalik, tidak sesuai dengan urutan mushaf. Waruya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud annahu su'ila, bahwa beliau ditanya tentang amman yaqra'ul Qur'ana mankusan, tentang ada orang yang membaca Al-Qur'an dengan urutan terbalik. Qala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, dzalika mankusul qalbi, orang itu hatinya terbalik. Jadi sekali lagi, kalau kita sholat, kita harus memperhatikan urutan-urutan surah yang akan kita baca. Jangan sampai pada rakaat yang pertama ternyata terbalik dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Urutan mushaf, urutan surahnya. Saya kira ini juga pernah kita bahas pada hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat. Yang berikutnya, di antara perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat adalah seseorang membaca surah, membaca Al-Quran pada waktu ruku atau pada waktu sujud, atau dia meneruskan bacaan Al-Fatihahnya pada waktu ruku atau pada waktu sujud. Jadi itu tidak membatalkan sholat, tapi makruh dilakukan. Kecuali ada ayat yang kita baca tapi bukan diniatkan untuk membaca surah, tapi niatnya dalam rangka berdoa. Misalnya bapak-bapak membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu kan ayat Al-Qur'an. Doa yang diambil dari Al-Qur'an. Kalau kita baca dengan niat berdoa, berarti tidak makruh. Tapi kalau kita baca dengan niat membaca surah, makruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca pada waktu ruku dengan niat baca surah, makruh. Kalau dibaca dengan niat berdoa, sunnah.
Yang membedakannya cuma satu, nawaitunya, niatnya. Nah, saya kira ini tidak ada juga yang melakukan yang begini, tapi penting sebagai untuk wawasan. Ya, yang ini yang menarik. Di antara perkara yang dimakruhkan di dalam sholat adalah seseorang yang hanya berdoa untuk kepentingannya, untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak pernah berdoa untuk kepentingan kebaikan orang lain. Berarti kita diajarkan jangan sampai kita egois. Jadi kata para ulama ya, dalam mazhab Syafi'i, wa yukrahu aidan tahsisud du'a daiman la yad'u bi ghairihi. Dimakruhkan berdoa, mengkhususkan doa untuk diri sendiri, dan itu dia lakukan secara terus-menerus tanpa berdoa untuk kebaikan orang lain. Maka yang lebih bagus itu kalau kita berdoa, itu berdoa sekali-kali kita minta ampunan, berdoa sekali-kali minta keluasan rezeki, wa taratan bisaati rezeki. Lain kesempatan kita berdoa kebaikan jiwa, kebaikan diri sendiri, kebaikan anak, kebaikan istri-istri kita. Atau dalam kesempatan yang lain kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan sekali lagi, kalau kita berdoa, libatkan orang lain. Makanya kan dalam doa yang pernah saya sampaikan pada waktu beberapa pertemuan yang lalu, ada doa Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidaina, dan kedua orang tua kami, waliman sabaqana bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, maghfiratan asma, dengan ampunan yang sifatnya pasti dari Engkau. Jadi doanya di situ menggunakan dhamir nahnu, menggunakan dhamir jama', bukan Rabbi firli wali walidayya, bukan. Tapi Rabbana ighfir lana, ampuni kami. Dan itu kita dapati petunjuk seperti ini di dalam surah Al-Fatihah. Ihdina as-sirat al-mustaqim, tunjukkanlah kami. Berarti pada waktu kita sholat, jangan sampai kita tidak pernah punya perhatian terhadap beban penderitaan orang lain. Karena di dalam ibadah sholat itu kita diajarkan nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kepekaan sosial, tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Makanya di sini ada satu doa yang diajarkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Menarik ini doanya. Dia bilang, wa min a'zami da'awat al-jami'ah, dan di antara doa yang paling agung yang mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala kebaikan. Sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka. Segala kebaikan yang dimintakan oleh Nabi Muhammad, seorang nabimu dan rasulmu kepadamu. Jadi doa itu apa-apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, kita juga menyampaikan permintaan yang sama. Jadi kita tidak perlu merinci, ya Allah berikanlah aku kelapangan rezeki, berikanlah aku kebaikan dunia dan akhirat. Tidak perlu panjang-panjang doanya. Cukup dengan doa, apapun yang diminta oleh Nabi, aku juga minta yang sama kepada Engkau ya Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan yang juga dimintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Engkau. Di mana Nabi juga berlindung dari keburukan itu. Jadi ini doanya mencakup segala hal kebaikan,
Subhanahu wa taala berupa kebaikan-kebaikan itu kita juga minta. Dan segala keburukan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, kita juga lakukan hal yang sama. Kalau misalnya nanti mau ada jamaah yang mau menghafal, nanti saya kirim kembali di grup WA Muhammadiyah. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min kulli syarrin ista'adaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka. Saya tidak tahu yang ada riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ini hanya redaksi doa yang disusun oleh pribadi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Tetapi apapun itu, doa ini sangat baik untuk kita hafalkan dan kita amalkan di dalam sholat, ketika kita sujud atau ketika kita selesai mengucapkan membaca at-tahiyat dan salawat kepada Nabi, kita amalkan doa ini karena kandungan maknanya sangat kompleks. Kemudian perkara yang dimakruhkan berikutnya di dalam sholat adalah al-abas al-qalil, main-main dengan tangan, baik itu tangannya dimainkan di pakaian, di badan atau di jenggot pada waktu sholat. Pada waktu sholat memperbaiki pakaian, sarung, apapun ya, rambut diperbaiki dan macam-macam. Termasuk juga makruh pada waktu sholat adalah wada'a yadahu ala famihi, meletakkan tangannya di mulutnya, au taqtiyatu anfihi, atau menutupi hidungnya. Tapi di sini ada kalimat biduni hajatin, tanpa ada keperluan. Artinya kalau ada kebutuhan, kalau ada kepentingan, maka kemakruhan itu menjadi hilang. Misalnya kita sholat kemudian ada peluh keringat, maka kita boleh memainkan tangan kita pada wajah kita sekedar untuk menghilangkan atau mengusap keringat yang yang meluncur di wajah kita, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan, tidak ada urusan, kita kemudian memainkan tangan kita di wajah atau kita mau memainkan tangan kita di pakaian bukan karena pakaian kita kedodoran dan lain-lain sebagainya, maka itu makruh. Sama seperti misalnya kita menutupi mulut atau hidung menggunakan masker, kalau itu tidak ada kebutuhan makruh. Tetapi kalau ada kebutuhan dalam suasana wabah pandemi seperti ini, kemakruhannya menjadi hilang. Kemakruhannya menjadi hilang. Sekali lagi, kemakruhannya menjadi hilang. Kenapa menjadi hilang? Karena ada hajah, karena ada kebutuhan. Apa kebutuhan kita menggunakan masker? Untuk melindungi diri dan orang lain dari wabah virus COVID-19. Kalau dalam kondisi normal nantinya, maka seperti ini tidak boleh kita lakukan. Kalau sudah benar-benar normal, bukan new normal. Kita sudah misalnya sudah mendapatkan vaksin dan sudah ada himbauan atau larangan dari pemerintah, himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan menggunakan masker sudah dicabut, sudah benar-benar aman, maka menggunakan masker kemakruhannya kembali berlaku. Sampai suatu saat belum ada, sampai kondisi belum berubah, maka kemakruhannya ini menjadi hilang.
Dan menurut mazhab Hanafi, kemakruhan, makruh tadi memainkan tangan, memainkan memainkan tangan di pakaian, di rambut dan lain sebagainya, menutupi mulut, menutupi hidung, itu makruhnya adalah makruh tahrim. Berarti kalau dilakukan berdosa. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada kebutuhan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi hadisnya ini hadis mursal ya. Innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memakruhkan kepada kalian 3 perkara. Yang pertama adalah al-abasu fi shalah. Main-main pada waktu salat. Warrafasu fi siyam. Gerakan-gerakan sedikit itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi kalau itu ada kebutuhan. Namun sebaiknya juga jamaah kan sering diingatkan oleh imam bahwa sebelum sholat HP di silentkan. Jangan juga sering-sering. Kalau terlalu sering berarti orang itu memang teledor dan tidak benar-benar mempersiapkan dirinya sedang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang ini sholat ini jauh-jauh menit-menit sebelumnya memang sudah ada persiapan batin, persiapan internal dan eksternal akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kondisi seperti itu tidak makruh karena ada hajat, ada kebutuhan. Karena kalau misalnya HP itu kita tidak matikan, apalagi kalau HP-nya dangdutan, mengerikan ya. Belah duren lagi isinya. Aduh, dia juga malu. Ya, silakan Pak Menteri. Hah? Dalam keadaan ngantuk. Aku kurang jelas ini nih. Ngantuk terus batuk terus batuk meludah. Jadi begini Pak ya, meludah di dalam sholat itu boleh, tetapi Anda harus punya tanggung jawab untuk membersihkan tempat ludah itu. Nah sekarang kalau pada zaman Nabi itu tidak ada masalah kita berludah. Kenapa? Karena lantainya terbuat dari tanah. Nah sekarang kalau Bapak berludah, ini lantainya keramik, marmer lagi. Ya. Maka sebenarnya secara fikih tidak apa-apa, tapi Anda punya tanggung jawab untuk membersihkannya. Maka ya, misalnya mungkin membersihkan pakai katakanlah kaki untuk sementara waktu, atau pakai lengan baju untuk sementara waktu, atau begitu nanti selesai sholat tidak ada masalah. Intinya meludah pada waktu di dalam sholat itu tidak termasuk perkara yang dimakruhkan. Meludah pada waktu sholat itu tidak termasuk perkara yang dimakruhkan. Nanti akan kita bahas. Waduh, habis sudah waktunya. Intinya seperti itu jawaban saya. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya ya.